yang sudah bergabung ya pada Zoom meeting hari ini, pada kelas kita di Caraco Academy pada hari ini. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya. Jam segini kita buat belajar hari ini bareng-bareng seperti itu. Dan juga em, oke ya, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah merespon ya. Oke, di sini kita sudah ada 17 orang termasuk aku sebagai tutor dan juga dari Kak Alma Susiana sebagai dari admin dari Caraku Akademi ini ya. Jadi kita sudah ada 15 orang di sini. Oke. Di sini ada Natasha, ada Rahmatia, ada Dina Lestari, ada Wiwin, Nayara, Salma, Fauzia, Gaitsa, Nahdlatun Nisa, dan Widi, Kezia, Inesha, Mutia, Dini Lutfiana, Adila, dan juga Muhammad Ladi. Siapa nih kepotong nih namanya? Oh, Muhammad Ladia. Dan juga ada Rafli Ferdiansyah. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah join hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya, kita mulai nyantai aja hari ini. Nggak usah terburu-buru kayak gitu. Aku sebelumnya mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Gimana kabarnya teman-teman? Oh ya, ini juga berhubung masih masa Lebaran ya. Aku juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman semua, terutama teman-teman Muslim yang merayakannya. Dan juga mohon maaf lahir batin. Oke, di sini ada Salma, alhamdulillah sehat. Oke, yes. It's good to hear that ya teman-teman. It's glad to know that you are in a good condition. I hope you are in a good condition today. Semoga kita dalam kondisi yang baik ya pada hari ini. Oke, karena tadi udah bilang nih, kabarnya hari ini baik. Gimana nih? Terus kalau udah gitu, udah setelah itu, apakah teman-teman sudah siap belajar pada hari ini? Dan apakah sudah siap UTBK-nya juga, teman-teman, terutama karena ini udah Hamin 12 ya untuk yang hari pertamanya. Seperti itu. Kita ada April 30. Oh, siap. Oke, Salma siap banget nih ya. Kalau boleh tahu kalian dapat tanggal berapa, teman-teman? UTBK-nya daftar yang tanggal berapa nih? Dapat gelombang 1 atau gelombang 2 nih? Oh, 16 Mei. Oh, tanggal 6. Ada yang tanggal 3. Oh my God, ada yang tanggal 30 juga nih. Langsung banget ya hari pertama. Oke. Tanggal 30. Oh, oke, di mana teman-teman UTBK-nya nih? Oh ya, ini by the way kalian kalau mau on microphone boleh banget ya. Nggak usah eh, ditulis di chat nggak apa-apa, tapi kalau mau on microphone juga boleh banget nih di sini. Di UNES. Oh, ada yang di UNJ juga. Oke. Semangat ya teman-teman buat UTBK-nya. Semoga nanti proses belajarnya teman-teman sampai hari H UTBK-nya teman-teman juga selalu diberi kelancaran dan juga semoga ada kemudahan dalam mengerjakannya ya. Terus juga nanti semoga dapat hasil yang benar-benar maksimal bisa memuaskan seperti itu. Dan semoga lolos semua untuk di UTBK ini, di SBM ini. Oh ya, SNBT ya, namanya udah berubah ya. Ini masih generasi SBM ya, aku. Oke, oke, that's why teman-teman, untuk apa ya namanya, untuk menghemat waktu dan untuk memaksimalkan waktu kita yang udah tinggal beberapa hari ini sebelum UTBK, jadi kita bisa kita maksimalkan ya. Terutama hari ini, oke, aku mau ngecek dulu nih teman-teman hari ini, tahu nggak sih kita subtesnya apa hari ini yang mau kita pelajarin? Atau asal join aja nih, tadi lupa nih jadwalnya hari ini apa? Mau ngecek dulu. LBE, yes, betul. Thank you teman-teman. Oke, di sini aku udah lihat responnya teman-teman hari ini antusias banget ya, makasih juga. Dan aku juga mau mengingatkan sebelum kita beralih lebih lanjut ke kelas hari ini, di sini I would like to highly encourage you guys buat turn on your camera. Jadi bisa dinyalakan ya teman-teman kameranya. Kalau kalau memungkinkan. Jadi kalau teman-teman tidak ada kendala internet ataupun tidak ada kendala device seperti itu bisa banget dinyalakan biar di sini aku bisa ngeliat nih wajah teman-teman yang semangat, wajah-wajah pejuang UTBK 24 nih kayak gimana. Terus juga biar lebih semangat aja gitu kitanya dan bisa lebih interaktif jadi dari dua arah. Jadi teman-teman juga juga nggak bosen nih kalau cuma denger dari aku aja kayak gitu. Jadi kita biar bisa lebih fokus juga, biar bisa lebih interaktif juga kayak gitu. Dan nanti juga ketika kita kelas ya teman-teman,
teman-teman boleh banget kalau mau bertanya ataupun kalau mau menyalakan mikrofon itu boleh banget ya. Tapi kalau tidak bisa di chat juga nggak apa-apa banget kayak gitu. Oke, so instead of alih-alih menganggap aku sebagai tutor, di sini teman-teman bisa menganggap aku sebagai ini teman belajar, partner belajar kayak gitu aja. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya seperti itu. Kalau ada yang mau kurang jelas juga bisa banget langsung raise hand, bisa pakai fitur raise hand dulu ya teman-teman, biar suaranya nggak tabrakan gitu. Jadi kita gantian ngomongin kayak gitu. Oke, untuk hari ini, oke aku akan share screen terlebih dahulu. Untuk hari ini teman-teman kita akan membahas pembahasan tryout paket 8 ya, yang kemarin sudah dikerjakan oleh teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih gimana tryoutnya yang kemarin. Apakah lebih susah atau gampang nih? Atau mungkin teman-teman ada masih ingat ada beberapa soal yang susah kayak gitu atau ada soal yang gampang gitu? Gimana teman-teman? Masih ingat nggak kira-kira? Atau udah lupa nih? Ada yang masih ingat? Lumayan susah. Oke, dari Dina nih lumayan susah. Yes, yes. Oke, mungkin em, emang literasi bahasa Inggris ini jadi salah satu ya. Salah satu karena semuanya susah. Aku tahu semua subtes itu susah. But this one is salah satu subtes yang paling susah kayak gitu. Apalagi dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan waktunya juga terbatas. Kita ada 30 menit untuk mengerjakan 20 soal. Jadi kira-kira satu soalnya kita bisa ngerjain. Kita punya waktu 1,5 menit seperti itu. But that's okay. Jadi di sini hari ini kita akan membahas satu persatu soal dari tryout paket 8 ini ya. Jadi nanti kita akan membahas kalau bisa hari ini bisa selesai. Iya Kak, karena kendala waktu. Yes, exactly, betul kendala waktu banget. Jadi kita kan kadang panik juga gitu ya kalau ada waktunya kayak gitu. That's okay. Di sini nanti kita bakal sharing-sharing lagi gimana caranya biar nge-manage waktunya biar lebih baik seperti itu, biar bisa lebih termanfaatkan, lebih teralokasikan dengan baik gitu ya waktunya. Dan juga kita nanti di sini bakal bahas jawaban-jawaban dari soal-soal tryout ini gitu. Jadi kita nanti bakal bahas kenapa jawaban yang benar adalah opsi yang A misalkan, dan kenapa yang lainnya itu kurang tepat seperti itu. Mungkin nanti kita bisa selesai sampai nomor 30 ya teman-teman. Jadi mungkin ini nanti kalau sekiranya soalnya itu sudah aman, tidak ada yang ditanyakan, kita bisa langsung beralih ke soal selanjutnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, juga nggak apa-apa, boleh banget. Karena itu tujuan kita kelas pada hari ini, biar kamu mantapkan lagi pemahaman teman-teman. Kayak gitu. Oke, aku akan bahas dari nomor 1 ya teman-teman. Oke, sebelumnya, oh ya aku mau tanya satu lagi. Untuk sistem pembahasan ini, aku akan provide 2 opsi kepada teman-teman dan nanti teman-teman bisa milih. Untuk opsi yang pertama, kita bisa langsung bahas soalnya langsung aku pembahasan seperti itu, maksudnya aku menjelaskan. Atau opsi yang kedua, aku memberi waktu dulu kepada teman-teman buat kasih jawaban dan tulis di kolom chat, kemudian baru kita bahas kayak gitu. Dari teman-teman, which one do you prefer? Teman-teman kira-kira pilih opsi yang mana? Opsi yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kita langsung bahas dari aku, atau yang kedua teman-teman bisa coba jawab dulu. Jadi sambil baca soal lagi, kemudian coba jawab dulu. Aku tunggu responnya dulu teman-teman. Kira-kira mau yang mana? Atau ada yang mau on mic? Boleh banget juga, nggak apa-apa teman-teman. Oh ini atau ngikut aja nih, ini kayaknya tim ngikut semuanya nih. Teman-teman nih. Langsung dulu. Oke, langsung ya. Karena teman-teman kemarin juga udah ngerjain gitu ya. Jadi mungkin untuk sekarang, oke ada bebas juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau gitu langsung dari aku aja ya buat mempersingkat waktu juga. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung aja raise hand terus tanya kayak gitu. Oke, nomor 1 teman-teman. Question number 1 to number 4 refer to the following passage. Nah, jadi teman-teman
kalau teman-teman ngelihat soal UTBK yang kayak gini ya, yang teksnya panjang banget gitu, kemudian ini baru nomor satu tapi teksnya panjang banget. Jadi ini kita biasanya langsung panik gitu kan ya, langsung panik terus jadi kayak makin ngabisin waktu di sini. Nah, jadi untuk tipsnya teman-teman, salah satu tips dari aku yang mungkin bisa teman-teman praktekkan kayak gitu, kita baca soalnya dulu ya. Nah, setelah baca soalnya kita baru tergantung juga kita bisa baca teksnya, tapi kalau sekiranya sudah jelas banget jawabannya antara A, B, C, D, dan E ini, kita bisa fokus dulu ke opsinya, kemudian baru ke soalnya kayak gitu. Karena di sini kan yang ditanyakan adalah siapa salah satu nama author atau nama username ini kan. Nah, sedangkan di sini ada banyak, sedangkan yang di opsi ini cuma tersaji 5. Jadi kita bisa fokus ke 5 nama itu aja tanpa membaca keseluruhannya kayak gitu. Oke, kita baca dulu soalnya. Whose preference aligns with the idea that beach camping is akin to a natural therapy session as mentioned in the discussion. Oke, oke teman-teman, di sini kita juga sambil bahas vocabnya ya, karena mungkin beberapa vocabulary di sini bakal sering muncul kayak gitu di teks-teks yang biasa tersaji di UTBK. Contohnya ini yang pertama, akin. Nah, mungkin ada yang tahu ini artinya apa? Akin. Jadi akin ini artinya adalah mirip. Yes, exactly. Akin itu sinonimnya adalah similar ya. Nah, similar. Artinya mirip. Jadi pertanyaan ini adalah whose preference, preferensi siapa yang aligns atau linear ya, sejalan dengan gagasan bahwa beach camping atau camping di pantai itu similar to natural therapy session, mirip dengan sesi terapi natural, terapi alamiah seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung aja fokus ke opsinya, ada beach bum, adventure baker, exploration, trailblazer, dan adventure dreamer. Nah, kita baca dulu yang opsi pertamanya yaitu beach bum. Nah, habis itu kita bisa langsung ke teksnya ini teman-teman. Kita langsung cari yang beach bum. Nah, di sini dia cuma muncul, kebetulan dia cuma muncul satu kali aja. Ini beach bum. Oke. Oke. Kemudian kita bisa baca dulu ya opininya dari dia. On the flip side, beach camping is all about relaxation for me. The soothing sound of waves, the warmth of the sun, and the laid-back atmosphere make it a perfect getaway. It's like a natural therapy session. Nah, di sini kebetulan dia udah langsung bilang gini nih. It's like a natural therapy session and you get to enjoy the sunsets over the water. Seperti itu. Jadi di sini jawabannya sudah langsung bisa ditemukan ya, bahwa yang menjawab adalah beach bum seperti itu. Jadi bisa dari nomor satu ini kita bisa ambil jawaban yaitu yang A. Dan udah kalau jawabannya memang sudah pasti seperti itu, kita bisa langsung eliminasi opsi yang lainnya dan udah jawab A, dan kemudian kita bisa move ke soal selanjutnya. Kayak gitu teman-teman untuk nomor satu ini. Oke, now let's move to nomor 2. Oke, nomor 2. When it comes to fall, what makes mountain camping preferable? Preferable. Jadi ketika fall atau ketika musim gugur, apa yang membuat mountain camping, camping di pegunungan itu lebih disukai? Preferable ini artinya lebih disukai teman-teman. Prefer kan lebih suka seperti itu. Kemudian preferable ini artinya adalah yang lebih disukai. Nah, kemudian di sini jawabannya yang untuk nomor 2 ini ya adalah yang C, the changing colors of the leaves. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa ngelihat di jawabannya bisa ditemukan di teks ya, terutama di bagian ini tadi, Nomad Explorer. Which one is it? Oh ini. Nah ini tadi. The choice might also depend on the season. Pilihan ini juga also depend, juga tergantung dari musim yang sedang berlangsung seperti itu. Beach camping is fantastic during the summer. Jadi kalau camping di pantai itu lebih bagus ya, lebih bagus ketika summer, ketika musim panas. Sedangkan mountain camping offers a different charm during the fall with the changing colors of the leaf.
Sedangkan camping di pegunungan itu memberikan different charm, memberikan apa ya, manfaat yang berbeda atau uh, ya ketertarikan yang berbeda gitu. Jadi memberikan sesuatu yang menarik, terutama di musim fall, di musim gugur, with the changing colors of the leaf. Karena daunan itu kan warnanya berubah seperti itu, jadi lebih bagus aja gitu tempatnya. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan bahwa itu tadi mountain camping itu lebih disukai ketika sedang musim gugur. Nah, ditandai dengan the changing colors of the leaves. Ditandai dengan berubahnya warna dedaunan seperti itu. Sedangkan kalau yang opsi A, B, D, dan E ini tidak em, tidak ditemukan ya dari teks itu tadi seperti itu. Jadi kalau memang seperti nomor satu tadi ya teman-teman, kalau memang sudah ada jawaban yang benar-benar meyakinkan kayak gitu dan yang lainnya itu terlalu jauh dari opsi yang sangat benar itu tadi, kita bisa langsung eliminasi aja seperti itu. Oke teman-teman, untuk nomor satu dan dua dulu, apakah masih aman atau mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nggak apa-apa banget. Kalau masih aman, bisa kasih reactionnya teman-teman. Oke, aman ya. Yes, thank you. Siapa ini tadi? Oke, thank you Wilson. Thank you juga Fauzia. Kita bisa lanjut ya ke nomor 3 sekarang. Eco Explorers implies that irresponsible camping, bla bla bla. Eco Explorer ini ada salah satu username di atas tadi ya. Oh, di sini. Nah, dan jawabannya adalah yang C. Irresponsible camping enhances the overall camping experience for adventure seekers. Irresponsible ini artinya apa teman-teman? Artinya irresponsible? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Irresponsible. What is the meaning of responsible? Responsible-nya dulu. Yes, thank you Wilson. Tidak bertanggung jawab. Responsible bertanggung jawab. Jadi irresponsible artinya tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian di sini jawabannya yang C ya, may lead to a negative impact on fragile ecosystem. Bisa mengarah kepada efek negatif atau dampak negatif kepada ekosistem yang apa ya, yang sangat fragile, yang sangat lemah seperti itu. Atau rapuh, yes, you can say rapuh. Di sini tadi disebutkan ya bahwa considering the environmental impact is crucial too. Jadi mempertimbangkan dampak lingkungan sekitarnya itu juga sangat penting. Nah, di sini dia menyebutkan ya, both both mountain and beach ecosystem are fragile, so responsible camping practice are essential. Seperti itu. Leave no trace, respect wildlife, and follow sustainable camping guidelines to ensure this beautiful locations remain pristine. Jadi dia menyarankan bahwa ketika camping itu sebagai adventure itu tadi harus tidak meninggalkan jejak ya, tidak meninggalkan apapun selain jejak dan juga menghargai kehidupan wildlife itu tadi, kehidupan alaminya dan juga ya mengikuti guideline atau arahan-arahan terkait kegiatan camping itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, may lead to a negative impact on fragile ecosystem. Sebenarnya ini tadi untuk apa namanya untuk kalimatnya ya, kalimatnya itu tidak sama persis, tapi di sini kita bisa kayak bolak-balikin katanya gitu teman-teman, bolak-balikin kalimatnya. Misalkan tadi kalau yang di sini kan that irresponsible camping yang dibahas, sedangkan yang disampaikan oleh mana ya tadi, yang disampaikan oleh Eco Explorer ini tadi membahasnya tentang so responsible camping practices are essential. Nah, jadi itu intinya sama aja teman-teman, tapi kita harus pinter-pinter apa ya, restating. Nah, menyatakan kembali phrases atau kalimat-kalimatnya seperti itu. Bagaimana caranya? You just keep practicing. Kita harus banyak-banyak latihan ya biar kita terbiasa buat memahami kalimat-kalimat terutama dalam soal-soal UTBK kayak gini gitu. Jadi dengan banyak latihan pasti kita bisa terbiasa kayak gitu. Oke, untuk nomor 3 jawabannya adalah yang C. Kemudian let's move to number 4.
What unique aspect of mountain camping does adventure dreamer emphasize that might differ from the experience provided by beach camping? Emphasize. Apa ini emphasize artinya, teman-teman? Emphasize. Ini. Emphasize itu menekankan. Nah, emphasize. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah unik aspek unik apa dari camping di pegunungan itu yang ditekankan oleh adventure dreamer username ini tadi yang might differ, yang membedakan dari camping di pantai. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya apa sih dari pegunungan dan juga yang di pantai? Jadi jawabannya adalah yang B. The rugged terrain and steep trails offer a challenging and adventurous experience. Jadinya jawabannya adalah ini. Rugged terrain itu artinya kayak apa ya? Medannya tuh terjal gitu dan ya susah gitu ya medannya atau jalan ke arah sananya gitu dan juga jalur yang curam, steep trails. Steep artinya curam ya teman-teman. Jadi itu bedanya mountain camping dan juga beach camping. Nah, kita di sini bisa highlight keywords-nya teman-teman yaitu rugged terrain and steep trails-nya. Coba kita lihat dulu ke adventure dreamer-nya. Adventure dreamer. Nah, for those seeking a more challenging and rugged experience, mountain camping provides a greater sense of isolation and a connection with nature. It requires more preparation, but the sense of accomplishment is worth it. Jadi dia menyarankan bahwa untuk for those seeking a more challenging, bagi orang-orang yang memang mencari pengalaman yang benar-benar more challenging, yang sangat menantang dan susah kayak gitu, mountain camping provide a greater sense of isolation and a connection with nature. Jadi dia mengatakan bahwa camping di pegunungan itu lebih apa ya, lebih menantang kayak gitu dan juga lebih connection with nature. Jadi kita terasanya tuh lebih dekat dengan alam kayak gitu. Nah, di sini kata kuncinya mungkin bisa dilihat yang ini teman-teman, challenging and rugged seperti itu. Dan di sini tadi juga ada ya, rugged terrain and steep trails. Jadi challenging. Nah, offers the challenging ini juga ada di sini. Jadi itu tadi ya teman-teman caranya sama juga kayak yang lainnya. Kalau ada yang keywordnya sama, bisa kita langsung fokus ke jawaban itu aja. Dan langsung eliminasi yang lainnya. Kayak gitu teman-teman. Jawabannya adalah yang B. The rock terrain and steep trails over a challenging and adventurous experience. Oke, itu tadi untuk nomor 4. Apakah masih aman teman-teman? Sepertinya setiap 2 nomor atau 3 nomor aku akan tanya dulu ya ke teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa tanya di tengah-tengah. Oke, masih aman ya? Kita lanjut ke nomor, oke. Thank you Wilson dan juga Wiwin. Lanjut ke nomor 5. Oke, sekarang kita di sini sudah ganti teks dan teksnya lumayan pendek. Yeay. Oke, kita baca seperti biasa kita baca soalnya dulu. Who is the target reader of the text? Siapa target pembaca dari teks tersebut? Baru abis itu kita baca secara keseluruhan teks ini kira-kira bahasnya itu tentang apa. Seperti itu. Seperti ini ya, kita perlu memahami teks secara keseluruhan dan membandingkannya dengan pilihan yang ada kayak gitu. Oke, jadi di sini ya, open pen sea cage aquaculture is the farming of fish by enclosing them in cages or pens. Seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya ada beberapa keywords yang benar-benar menunjukin banget bahwa di sini aquaculture, dari di sini kan udah ada kata-kata aqua nih pasti berkaitan dengan kelautan seperti itu. Is the farming of fish, ini juga ada tentang ikan gitu, jadi kelautan lah, perikanan kayak gitu. Farming of fish by enclosing them in cages or pens. Jadi apa ya, membudidaya ikan dalam cages, dalam penangkaran seperti itu misalkan. Nah, kemudian kita bisa langsung lihat ke opsinya nih. Kebetulan di sini opsinya mostly hampir mirip ya atau sama lain, maksudnya tetap terkait
perikanan dan juga kelautan itu tadi. Marine biologist. Marine biologist adalah ini ya teman-teman. Marine tuh ahli kelautan ya, ahli biologis kelautan. Nah, kemudian aquaculture farmers, yaitu pembudidaya ikan. Kemudian yang C, environmentalist itu pemerhati lingkungan ya, atau aktivis-aktivis lingkungan seperti itu. Yang D, general public interested in fisheries. Jadi orang-orang biasa, masyarakat umum, we can say masyarakat umum yang tertarik dengan hal-hal terkait perikanan inilah ya teman-teman pokoknya. Dan kemudian yang E, student studying marine sciences. Murid atau it's more like mahasiswa ya teman-teman. Kalau sekolah kan tidak ada yang fokus ke masalah-masalah seperti ini gitu. Jadinya mungkin mahasiswa jurusan seperti ini. We can say it like this. Jadi untuk translation itu ya juga teman-teman nggak harus plak ketiplak gitu, nggak harus benar-benar semirip itu. Yang penting kita paham maksudnya apa seperti itu. Nah, dan jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kenapa? Karena yang A, marine biologist. Meskipun ini benar ya terkait ikan seperti itu terkait kelautan, tapi dia ini tidak tepat ya karena meskipun ini cocok dengan mereka, tapi bisa kita lihat dengan bahasa yang digunakan itu lebih general dan juga lebih ringan, teman-teman. Jadi bahasanya itu lebih ringan ya. Oh ini di sini ditulis nih kayak lebih umum dan juga informatif, bukan sangat teknis. Jadi nggak seilmiah itu gitu teks ini tuh. Jadi infonya lebih informatif kayak gitu. Kemudian yang B juga kurang tepat ya karena dia oh ya nggak cuma terkait ke aquaculture farmers aja, tapi juga tentang lebih luas gitu. Nggak cuma tentang pembudidaya perikanan. Kemudian yang C, environmentalist ini juga kurang tepat karena ini kan lebih spesifik ya. Kalau environmentalist ini pemerhati lingkungan dia masih luas banget. Kemudian yang D, general public interested in fisheries. Jadi jawabannya benar adalah yang D ya teman-teman. General public karena itu tadi kuncinya adalah teks ini ditulis dengan gaya yang informatif dan juga tidak terlalu teknis seperti itu. Meskipun di sini menyebutkan beberapa seperti data-data seperti ini ya, tapi itu tidak terlalu berat gitu dan memang mudah dipahami oleh masyarakat umum seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kalau yang E juga kurang tepat ya teman-teman karena em, tidak ada kaitannya dengan akademisinya kayak gitu. Nah, sedangkan di sini yang disebutkan adalah students studying marine sciences gitu. Jadi apa ya kurang relate aja gitu. Relate-nya ya tetap ke general public gitu ya, interested in fisheries. Jadi mereka memang tertarik, terus juga tertarik terkait hal ini, bahasanya ringan, jadi emang cocok banget untuk general public seperti itu. Oke, sekarang nomor 6. Finfish grown in open systems are primarily carnivorous species, which are fed on pelleted diet made from cereal grains and fish meal. Which of the following best restates the sentence above? Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk menyatakan kembali restates the sentence. Jadi untuk hal ini teman-teman, it doesn't necessarily we don't have to reread the text ya. Jadi kita nggak harus kembali baca teksnya lagi dari awal karena di sini yang ditanyain adalah spesifik kalimat ini aja gitu. Jadi kita bisa fokus ke kalimat yang disajikan ini aja. Finfish grow in open system are primarily carnivorous species. Jadi ikan finfish ini yang tumbuh di open system, sistem yang lebih terbuka, mereka itu karnivor atau makan daging seperti itu, dan mereka itu diberi makan on a pelleted diet, dikasih makan si itu pellet diet itu yang dibuat dari cereal grains, dari cereal dan juga dari fish meal dan juga makanan ikan. Oke, jadi kita di sini cari sinonimnya, bolak-alik katanya gitu ya di
diatur, di-arrange lagi dengan kata-kata yang lainnya, dengan sinonim, antonim, kayak gitu-gitu juga ada termasuk di soal restates kayak gini. Nah, kemudian teman-teman setelah baca satu persatu opsinya, jawaban yang paling tepat ya adalah yang C. The primary diet for carnivorous finfish grown in open system includes pellet feed made from cereal, grains, and fish meal. Oke. The primary diet for carnivorous finfish grown in open systems, ya jadi diet yang untuk carnivorous, ikan karnivor itu tadi termasuk ya, maksudnya termasuk atau adalah pellet feed atau makanan ini tadi yang dibuat dari cereal, grains, dan fish meal. Coba kita lihat dulu kalau yang A ya teman-teman. Nah ini, budaya ikan bersirip sistem terbuka melibatkan spesies karnivora yang diberi makan dengan pakan pelet yang mengandung biji-bijian seperti itu. Wait. Oke. Nah, jadi pilihan yang A ini pada dasarnya benar teman-teman, sebenarnya benar menekankan pada budidaya ikan ini dan pemberian pakan dengan pakan pelet, tapi tidak menyebutkan secara spesifik tentang penggunaan biji-bijian sereal, sehingga untuk yang A ini bukan jawaban yang benar. Oke. Oke, jadi jawaban yang paling tepat kita bisa tandain dulu teman-teman untuk keywordsnya ya. Jadi di sini carnivorous-nya itu tadi, kemudian juga ada cereal, grains, and fish meal. Seperti itu. Primary diet. Jadi yang kita, meskipun kata-kata di sini mengandung open system, sama-sama mengandung kalimatnya itu hampir sama teman-teman, tapi kita juga harus memahami artinya gitu. Jadi meskipun kata-katanya itu lengkap semua di situ, tapi kalau maknanya sudah berubah, nah itu tadi jadi jawabannya sudah nggak tepat. Jadi yang pertama kita cari adalah maknanya. Maknanya tidak boleh berubah meskipun kita mengubah kalimatnya, meskipun mengubah struktur kalimatnya, mengubah penggunaan kata-katanya, tapi maknanya itu tidak boleh berubah. Seperti itu, teman-teman. Wait, jelek banget. Oke, yes. Kemudian kita ke nomor 7, teman-teman. How long should the fish be kept in open pen sea cage? Jadi sampai kapan ikan-ikan tersebut harus dipelihara ya, dirawat di dalam cage, di dalam kandang keramik terbuka seperti itu. Jadi jawabannya bisa dilihat di teksnya tadi dengan cara membaca keseluruhannya dan juga sampai paham kayak gitu. Dan jawabannya teman-teman adalah yang A, until they reach a marketable size. Jadi sampai mereka itu ukurannya sudah membesar mencapai ukuran yang apa ya, yang marketable, yang bisa dijual, bisa dipasarkan seperti itu. Nah, jadi kalau mereka sudah ini disebutkan di sini teman-teman, they reach marketable size when they are harvested. Ketika mereka harvested, dipanen seperti itu. Nah, jadi langsung bisa dilihat di paragraf 1 kalimat terakhir. Until they reach marketable size. Nah, oke, untuk nomor 7 ini cukup gampang ya teman-teman, karena jawabannya eksplisit tersurat, tertulis di dalam teksnya itu tadi. Jawabannya adalah yang A. Ini di paragraf 1 kalimat terakhir. Nah, oke, next kita ke nomor 8. Nomor 8, what word has the same meaning as the word appropriate? Nah, has the same meaning. So this one is asking about apa teman-teman? Sinonim, antonim, atau apa? Has the same meaning. Sinonim, yes, exactly, thank you. The same meaning artinya adalah menanyakan tentang sinonim. Appropriate. Nah, appropriate ini adalah cocok ya, cocok atau sesuai. Nah, sesuai itu tadi. Kalau yang A, ini kita bisa eliminasi ya, karena appropriate di sini inappropriate ya, artinya tidak sesuai, berarti di sini adalah antonimnya, bukan sinonimnya. Bisa kita langsung eliminasi.
Kemudian yang C dulu akurat ya artinya tepat kayak gitu. Terus adaptable bisa dapat disesuaikan atau dapat beradaptasi. Kemudian yang adequate artinya cukup atau memadai. Nah, seperti itu. Di sini sebenarnya hampir mirip-mirip ya teman-teman. Jadi this one is one of the tricky questions. Pertanyaan ini tuh termasuk pertanyaan yang tricky kayak gitu. Tapi but that's okay, kita harus sesuaikan lagi dengan konteks ya. Nah, meskipun dia itu jawabannya hampir mirip-mirip, tapi kita cari yang paling mendekati dengan kata pada soal gitu. Mau nggak mau ya, kita harus, bukan mau nggak mau sih, tapi harus memilih gitu ya. Kita kalau ada soal kayak gini, kita harus bisa benar-benar memilih satu jawaban yang paling benar, yang paling mendekati. Dan jawaban yang paling sesuai atau paling mendekati dengan kata appropriate ini adalah suitable, teman-teman. Cocok gitu ya artinya. Nah, cocok, pas, sesuai, kayak gitu. Oke, that's it untuk nomor 8. Now let's move to nomor 9. But this, I need a moment, mau minum dulu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa disiapin minumannya atau cemilannya. Atau kalau ada yang belum makan juga sambil makan. That's okay. Yang penting teman-teman bisa tetap bisa fokus ya untuk ke pembelajarannya hari ini. Dan juga sekali lagi aku mau mengingatkan kalau ada yang mau ditanyakan, please do not hesitate to raise your hand. Jangan ragu, jangan malu. That's okay. Di sini kita belajar bareng-bareng seperti itu. Dan aku harap teman-teman bisa memaksimalkan ya ini waktu kita untuk belajar bareng-bareng. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, mau ada yang disampaikan itu boleh banget kayak gitu. Oke, nomor 9 teman-teman. Which statement is the best summary of the passage? Oke, pernyataan mana yang merupakan summary yang paling tepat? Ringkasan yang paling tepat. Jadi caranya cara nomor 9 ini ya untuk mencari summary-nya, kita tetap harus membaca dari atas sampai bawah teman-teman. Dari paragraf 1 sampai paragraf kedua kayak gitu. Oke, dan di sini mungkin aku langsung ke pembahasannya aja ya, karena em, kita di sini untuk mempersingkat waktu, kita lebih fokus ke bagaimana cara menjawabnya aja kayak gitu. Nah, jadi untuk nomor 9 ini teman-teman jawabannya adalah yang D. The evolving landscape of information and surveillance is influenced by the integration of big data and visualization, shaping both crime control dynamics and broader socio-political narratives. Jadi soal tersebut kan kita diminta untuk mencari pernyataan atau statement yang paling tepat untuk menggambarkan uh, inti dari paragraf tersebut, inti dari teks tersebut, atau yang paling bisa mengungkapkan kembali secara keseluruhannya kayak gitu. Nah, di paragraf itu teman-teman di sini membahas tentang integrasi big data dalam sistem keadilan pidana seperti itu. Jadi penggunaan tentang big data di advent of big data era. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dilihat apa ya keywordsnya tadi teman-teman yang paling penting dalam mengerjakan soal yang bentuk teks kayak gini kita harus fokus ke keywordsnya kayak gitu. Yang di sini big data, kemudian yang di paragraf keduanya adalah tentang visualization itu tadi mana ya tadi. Nah, Nah, one pivotal avenue through which big data is harnessed and presented is data visualization. Nah, jadi salah satu hal penting juga ya, setelah mengintegrasikan big data itu tadi, hal lain yang juga penting adalah visualization ini tadi. Jadi teman-teman, pembahasan utama dari satu teks ini ya, di paragraf pertama fokusnya ke big data, kemudian yang paragraf kedua fokusnya adalah ke data visualization. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman, dari situ bisa kita simpulkan ya bahwa ada dua pembahasan, what is it? Two main focus, two main discussion ya, yaitu big data dan visualization. Jadi di sini kita bisa fokus aja cari yang benar-benar menyebutkan bahwa tentang big data and visualization itu tadi. Dan bisa kita temukan di
Yang D ini teman-teman. Nah, the evolving landscape of information and surveillance is influenced by the integration of data and visualization, kayak gitu. Untuk yang lainnya, meskipun dia sama seperti tadi ya teman-teman, meskipun dia sama-sama menyebutkan big data and visualization, bisa aja opsi itu tuh cuma menyebutkan salah satunya aja. Contohnya nih, untuk yang B ini, dia cuma nyebutin big data-nya aja. Nah, visualization-nya nggak disebutin, kayak gitu. Kemudian yang ini juga, yang C juga, dia cuma menyebutkan big data-nya aja. Visualization-nya nggak disebutin. Kemudian yang visualization-nya disebutin, tapi big data-nya nggak disebutin, kayak gitu teman-teman. Jadi sisa D dan A kan. Nah, kemudian dari sini nih kita bisa langsung nentuin A sama D. Kita udah eliminasi B, C, E. Kita bisa fokus ke dua opsi aja. Kemudian yang A, the integration of big data in criminal justice raise concern about privacy, accountability, transparency, and its visualization can have unintended consequences. Nah, di sini meskipun di sini disebutkan visualization dan big data-nya secara terpisah, tapi ini dia mempunyai arti yang berbeda, teman-teman. Jadi untuk yang A ini tidak apa ya, kurang tepat kayak gitu. Nah, di sini coba kita lihat dulu yang A, menyentuh isu-isu terkait integrasi big data, tetapi tidak menyoroti pengaruh visualisasi. Nah, itu tadi nggak, meskipun ini disebutkan, tapi itu nggak memfokuskan ke situ. Jadi yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Untuk mengerjakan gini kan meskipun mirip, kita cari yang paling tepatnya, kayak gitu. Oke, untuk nomor 9 dulu teman-teman, dan untuk nomor-nomor sebelumnya, apakah masih aman? Apakah teman-teman masih ada di sini? Are you still here, guys? Are you still following me? Takutnya nih tiba-tiba masih ngantuk nih. Oke, masih aman ya? Oke. Oke, thank you. Siapa aja nih tadi? Aman, oke. Thank you. Selanjutnya, teman-teman. Nomor berapa tadi? 10. Oke. We're already halfway there. Totalnya ada 20 ya, teman-teman, soalnya. Nomor 10, what would the paragraph following the passage be likely to discuss? Nah, following. Untuk following paragraf ini artinya apa, teman-teman? Following the passage. Following itu apakah setelah atau sebelum? Kira-kira. Yes, exactly, melanjuti. Following. Jadi selanjutnya, paragraf selanjutnya gitu ya, paragraf setelahnya. Jadi, what would the paragraph following the passage be likely to discuss? Kira-kira nih kalau ada paragraf lagi setelah teks itu, kira-kira bakal bahas tentang apa? Kayak gitu. Kemudian jawabannya teman-teman kita bisa bisa melihat di paragraf terakhir ya. Cara untuk menentukan paragraf pembahasan paragraf selanjutnya itu pasti, maybe it's not always, mungkin nggak pasti kayak gitu, nggak selalu, tapi mostly dia uh, apa ya, selalu bisa dilihat di paragraf terakhir kayak gitu, selalu bisa dilihat di situ. Nah, jadi jawabannya adalah teman-teman, the ethical implications of using big data in criminology. Kita lihat dulu. Nah, di sini di paragraf terakhir, in the evolving landscape of information and surveillance, the intersection of big data and visuality assumes a multifaceted role, influencing both the dynamics of crime control and the broader socio-political narrative. Seperti itu. Jadi dia menyebutkan di apa ya, the function or the role seperti itu dari big data-nya ini tadi. Kayak penggunaannya, fungsinya, kegunaannya kayak gitu. Atau juga manfaatnya si integrasi big data ini tadi. Nah, kemudian teman-teman kan di sini tadi seperti disarankan gitu ya. Kemudian paragraf selanjutnya most likely akan membahas bagaimana si big data itu tadi diimplementasikan. Nah, atau diimplikasikan kepada
hal-hal atau aspek-aspek ini tadi. Nah, jadi yang paling mendekati teman-teman jawabannya adalah yang A ya, the ethical implications of using big data in criminology. Ini yang paling terdengar. Oke, aku sempat terlempar sebentar ya. Oke, I'm so sorry. So sorry for the inconvenience. Yes. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, mungkin aku lanjutkan dulu karena aku share screen lagi. Oke, lanjut. Oh, sorry. Lupa tadi sampai mana. Oke, ini tadi dia belum fokus ke big data-nya. Nah, jadi kita bisa eliminasi untuk yang opsi B. Kemudian yang C, historical perspective. Nah, ini makin beda nih teman-teman. Kenapa tiba-tiba bahas historical perspective? Karena tadi padahal di sini nggak bahas kan ya, nggak bahas tentang historical perspective-nya. Kemudian yang D, examples of effective triggers used in crime control initiative. Ini juga salah karena dia nggak menyebutkan penggunaan big data ataupun si data visualization-nya itu tadi. Jadi kita bisa eliminasi juga. Nah, oke. Ini aku silang ya teman-teman, bukan berarti jawaban yang benar. Jawaban yang benar akan aku lingkari menggunakan warna hijau. Kemudian yang E, strategies for mitigating the risk associated with big data and criminal justice. Nah, this one adalah yang aku tadi sebutkan agak tricky karena dia nyebutin strategi gitu ya, hampir sama dengan atau langkah-langkah bagaimana untuk mengimplikasikan ini tadi. Tapi setelah kita baca lagi teman-teman, apa namanya, menunjukkan si pertanyaan ini tadi tuh ingin membahas tentang bagaimana mengeksplorasi peran multifaceted itu tadi dari big data dalam mempengaruhi dinamika pengendalian kejahatan dan juga di social political narrative atau narasi sosial politik itu tadi dengan yang lebih luas kayak gitu. Jadi lebih bagaimana pengimplikasiannya. Jadi bukan ke strateginya. Bukan strategi untuk mitigating. Do you know what is mitigating? Mitigate. Mitigate, ada yang tahu? Ada yang bisa bantu teman-teman? What do you think it's mitigate? Mitigasi. Di Indonesia mitigasi. Ini adalah pencegahan ya teman-teman. Nah, pencegahan. Jadi di sini yang E ini strategi untuk mencegah risiko. Nah, jadi nggak nyambung ya teman-teman. Yang paling nyambung adalah yang A, the ethical implication atau implikasinya dari big data itu tadi. Seperti itu teman-teman. Untuk nomor 10. Now let's move to nomor 11. Yes, nomor 11. Still have half an hour, we still have 30 minutes. Nomor 11. Okay. Which of the following words could best substitute the word manifesting in the text? Nah, ya teman-teman, pertanyaan seperti ini dia menanyakan substitute. Apakah dia menanyakan antonim atau sinonim? Kira-kira teman-teman. Kata kuncinya ada di substitute ini tadi. Sinonim. Yes, exactly sinonim lagi. Jadi pertanyaan UTBK tuh emang gitu ya teman-teman. Kayaknya tuh banyak gitu pertanyaan. Padahal intinya cuma nanyain sinonim kayak gitu.
Tapi kita kuncinya adalah kita memperbanyak kosakata, vocabulary-nya kayak gitu biar kalau dapat soal yang intinya sama sebenarnya tapi kalimat yang digunakan itu berbeda, kita nggak terlalu bingung gitu ya. Which of the following words, kata mana di berikut ini yang paling baik untuk menggantikan atau restating gitu ya, kata manifesting. Nah, manifesting di sini yang paling tepat adalah demonstrating ya teman-teman. Demonstrating. Kalau reveal ini artinya adalah mengungkapkan seperti itu, reveal atau menunjukkan. Sedangkan yang conceal ini menyembunyikan. Kemudian demonstrating ini mendemonstrasikan, yang di ini initiating, menginisiasi atau mengawali, memulai seperti itu. Dan yang intensifying itu artinya memperkuat seperti itu. Baik, aku akan menuliskan di sini reveal, mengungkapkan. Kemudian conceal, ada menyembunyikan. Sometimes teman-teman ya, ketika kita membahas kosakata bahasa Inggris ini, kita tuh secara nggak sadar, padahal kita bisa apa ya, integrasikan dengan hal-hal yang kita temui atau kita gunakan di setiap harinya. Contohnya teman-teman, conceal. If you don't remember what is the meaning of conceal, kalau misalkan teman-teman masih asing ya dengan kata ini, mungkin bisa diingat concealer. Concealer itu kan tujuannya buat nyembunyiin apa ya? eh Item-item di wajah gitu ya, kayak nyembunyiin kayak misalkan nutupin jerawat kayak gitu. Itu tujuannya buat nutupin teman-teman, buat menyembunyikan. That's why concealer is awalnya dari conceal kayak gitu. Nah, jadi ya betul kayak gitu. Pasti banyak banget kata-kata di bahasa Inggris yang sebenarnya kita tuh tahu, tapi kita kadang nggak connecting the dots gitu. Gitu. Conceal. Itu salah satu ya teman-teman. Conceal artinya menyembunyikan. Kayak concealer gitu. Yang C demonstrating. Yang D initiating tadi menginisiasi, memulai. Kemudian yang E intensifying, memperkuat. Oke, seperti itu. Demonstrating artinya mendemonstrasikan. Nah, yes. Kalau manifesting itu lebih kayak apa ya? Mewujudkan gitu. Nah, sama aja kan dengan mendemonstrasikan atau melakukan itu tadi. Oke, that's it untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Oke. What can be inferred from the text? What can be inferred artinya adalah hampir sama tadi ya dengan kesimpulannya. Apa yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Nah, dan untuk nomor 12 ini teman-teman jawabannya adalah yang E. The evolving landscape of information and surveillance is shaped by the fusion of the internet and telecommunications. Nah, jadi di soal ini kita diminta untuk membuat kesimpulan dari teks tadi seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk yang A ya kita lihat dulu jawabannya. Yang A ini the integration of big data in criminal justice only raises concern about transparency. Nah, untuk nomor 12 ini yang A kurang tepat ya teman-teman karena dia menyebutkan ini. Kata kuncinya only raises concerns, hanya menimbulkan concern atau apa ya, sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi menimbulkan hal-hal negatif gitu, konotasinya tuh negatif. Padahal di sini kan dia disebutkan bahwa big data itu tuh bermanfaat kayak gitu. Enhance data storage, introduce a landscape rich in opportunities for information gitu. Jadi big data ini tuh bagus, bukan negatif gitu. Sedangkan di sini yang di A dia dibilang only raises concerns about transparency. Jadi dia kurang tepat. Nomor 12A salah. Kemudian yang B, data visualization always leads to an immediate emotional impact. Dia juga kurang tepat ya teman, kurang apa ya? Kurang mewakilkan isi teks. Padahal tadi yang banyak dibahas adalah big data-nya. Dia kurang mewakilkan. Kemudian yang C, aestheticization of representations of tragedies is universally condemned. Ini yang C juga nggak tepat ya, karena dia juga selain dia salah,
tidak sesuai dengan teks itu tadi, tidak sesuai dengan kalimat yang ada dalam teks, dia juga ya itu tadi kurang mewakilkan gitu. Kemudian yang D, the intersection of big data and visuality has a single straightforward influence on crime control. Dia dibilang straightforward influence. Dia straightforward itu apa ya? Sangat straightforward. What is straightforward? Sangat langsung gitu loh. Sedangkan di situ tadi impact-nya itu multifaceted. Dia tadi impact-nya tuh banyak gitu loh, di segala aspek gitu. Yes, straightforward terus terang bisa juga, tapi lebih kayak langsung banget gitu loh. Iya, straightforward, langsung banget gitu. Kemudian sedangkan di sini tadi dia itu nge-impact-nya tuh ke banyak hal, ke banyak aspek gitu. Jadi nggak cuma satu aja, nggak straightforward itu. Jadi ini juga kurang tepat, Cikura juga kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang E. The evolving landscape of information and surveillance is shaped by fusion of the internet and telecommunications. Jawaban yang oke. Which one is the answer? Oke. Seperti itu teman-teman untuk nomor 12. Oke, sebenarnya. Oh, no. Jawabannya. Oke, I think this one is. Oke. Sepertinya seems like there is a mistakes. There is an error in this number, everyone. Sepertinya ya karena di sini kata kuncinya adalah tapi oke. Oke. Oke, untuk nomor 12 teman-teman mungkin kita bisa tandain dulu ya untuk nomor 12 ini. Karena sepertinya ada sedikit kesalahan untuk nomor 12 tentang pembahasannya juga. We will try to discuss it more in the next meeting. Okay, I think we still have literasi English class for tomorrow, so we'll discuss for this number tomorrow ya. Kita bakal bahas lagi nomor 12. Aku akan berdiskusi lagi dengan tim untuk membahas nomor 12 ini. Is that okay, everyone? Kita bisa move dulu ke nomor 13 ya. Oke. Nomor 13. Oke, nomor 13 sama juga tentang summary of the passage. Summary of the passage. Ini ya, lagi-lagi tentang summary, tentang ringkasan. Jadi jawabannya adalah yang E. The text cover net zero goals and carbon capture methods in order to reduce carbon dioxide emissions. The controversy involves emissions accounting and offsetting schemes with concern about rich countries avoiding fossil fuel reduction. Oke, jadi di sini pembahasannya teman-teman tentang apa ya? Tentang gas karbon dioksida, kemudian juga tentang apa ya? Itu tadi gas rumah kaca. Nah, seperti itu isinya teman-teman. Jadi pembahasannya teks 1, teks 1 dan juga teks 2 itu tadi itu sama ya, mereka tidak bertolak belakang seperti itu. Intinya masih sama tentang penggunaan ini tadi, penggunaan net zero goals dan juga carbon capture methods untuk mengurangi, to reduce ya. Reduce di sini artinya adalah mengurangi. Yes, tentang emisi gas rumah kaca dan sebagainya seperti itu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, seperti itu. Kalau yang A dia tidak tepat ya karena di sini tadi dia menyebutkan bahwa net zero bertujuan untuk menghentikan penambahan gas rumah kaca melalui metode seperti offsetting dan penangkapan dan penyimpanan karbon. Kemudian kontroversi itu melibatkan skema offsetting dengan kekhawatiran tentang negara-negara kaya yang menghindari di reducing di pengurangan bahan bakar fosil. Nah, itu salah karena tidak merangkum kedua teks dengan benar. Jadi opsi A itu menyebutkan bahwa carbon capture itu bagian dari net zero,
Padahal itu tidak sesuai ya dengan teks seperti itu. Sedangkan teks dulu membahas mengenai carbon capture sebagai pembahasan yang berbeda. Dan itu merupakan apa ya, pembahasan yang beda dari teks yang itu tadi. Jadi untuk yang A ini dia kurang tepat teman-teman. Karena dia di sini ada dua teks ya. Jadi kita benar-benar harus perhatiin ke teks satu dan teks lainnya. Nggak bisa kita cuma fokus ke teks satunya aja. Nah, sedangkan untuk opsi A, B, C, D ini dia hanya fokus ke salah satu teks aja kayak gitu. Ataupun mm, menyebutkan salah gitu di keduanya. Nah, yang paling tepat adalah jawaban yang E. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk nomor 13. Now let's move to number 14. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita mulai ke pertanyaan yang agak challenging ya teman-teman. Levelnya naik seperti itu. But that's okay. Mungkin tips dari aku ketika kita sudah sampai nomor 10 ke atas gitu. Nah, ini tadi kan kita tandain ya dari nomor 10 dia teksnya pertanyaannya udah agak naik gitu levelnya. But that's okay. Jadi pesanku ya mungkin teman buat teman-teman nanti ketika ngerjain UTBK bisa tetap tenang gitu. Karena tenang itu benar-benar hal yang ini teman-teman penting banget. Yang penting jangan panik kayak gitu ketika mengerjakannya. Just trust yourself dan ya nggak usah panik kayak gitu. Karena kalau panik kita jadi malah kayak nggak teliti gitu kan bacanya. Jadi mending pelan aja, pelan tapi pasti kayak gitu. Oke, nomor 14 teman-teman. Tadi udah nomor 13 ya. Nomor 14 sekarang. Why are rich country is becoming the main concerns in the application of net zero method? Mengapa negara-negara yang kaya menjadi concern utama, menjadi perhatian utama in the application dalam pengaplikasiannya metode net zero itu tadi. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Dia bisa ditemukan di opsi apa ya? Di teks itu tadi ya, bahwa dia itu due to the controversy surrounding how rich countries may record lower emissions by importing energy-intensive good and using offsetting schemes. Nah, karena negara-negara yang kaya itu tadi tuh um, selalu importing energy-intensive goods and using offsetting schemes kayak gitu. Jadi dia negara-negara kaya itu tadi lebih rendah ya apa ya menyumbang emisi di di bumi ini tuh lebih rendah dengan mengimpor barang berintensitas energi dan menggunakan skema pengimbangan seperti itu. Jadi di teks tadi itu dinyatakan bahwa kontroversi terkait dengan cara beberapa negara mungkin mencatat emisi atau menyumbang emisi lebih rendah dengan cara mengimpor barang berintensitas energi dan menggunakan skema pengimbangan seperti itu. Nah, sedangkan nomor untuk yang A, C, D, dan E ini tadi jawabannya kurang tepat seperti ya teman-teman. Jadi untuk yang di sini tipe pertanyaan seperti ini teman-teman yang harus kita lakukan adalah mencocokkan apakah kalimat ini sesuai dengan apa yang tertulis di teks. Mencocokkan apakah yang tertulis di masing-masing opsi ini mendukung gitu ya, tidak bertolak belakang dengan apa yang ditulis di dalam teks seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling benar teman-teman adalah yang B. Karena aku lingkari terlebih dahulu. Yes, this one. Oke, untuk nomor ini dulu teman-teman. Sampai nomor 14 dulu. Apakah masih aman? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Oke, aman ya. Oke. I hope you are being honest, teman-teman. Beneran nggak apa-apa loh ini. Kalau kalian mau ada yang mau ditanyakan, kayak gitu. Oke. Lanjut ya, berarti nomor 15. We're halfway there, teman-teman. Dikit lagi nomor 20. Yuk, bisa yuk. Oke, nomor 15. The authors write text too due to the lack of knowledge on. Nah, jadi di sini ini sama aja menanyakan tentang purpose, teman-teman. Atau tujuan. Nah, mungkin bisa diingat-ingat ya, kalimat-kalimat kayak gini tuh intinya menanyakan tentang purpose. Nah, jadi penulis menulis teks 2 due to the lack of knowledge. Lack of knowledge artinya pengetahuan yang kurang.
Jadi apa sih tujuannya author itu nulis teks 2 gitu. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang D, the limited knowledge on the scale required to balance carbon dioxide emissions from human activities. Nah, kita lihat dulu untuk opsinya. Yes, any agreement is likely to rely on ambitious measures to capture and remove carbon dioxide, the main gas responsible for global warming. Technique range from capturing carbon dioxide before it released at power stations and storing it deep underground to using trees or machines to suck carbon dioxide directly out of the air. Carbon capture and storage facilities aim to prevent carbon dioxide produced from industrial processes and power stations from being released into the atmosphere. Nah, jadi di sini dibahas nih. Tadi tujuannya adalah prevent carbon dioxide produced from industrial processes. Nah, prevent, what is prevent, everyone? Prevent artinya, ada yang tahu? Ada yang bisa membantu? Boleh banget, teman-teman. Prevent artinya mencegah. Yes. Mencegah. How do I write it? Ini ya. Nah, jadi tujuannya adalah membahas tentang gimana sih mencegah si carbon dioxide itu tadi biar apa ya, mengurangi carbon dioxide itu, produksi karbon dioksida dari itu tadi industrial processes, dari aktivitas manusia, dari kayak pabrik-pabrik kayak gitu teman-teman. Jadi kan carbon dioxide kan sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling banyak itu dari ini tadi, dari aktivitas manusia, industrial processes and power stations seperti itu. Nah, most of the carbon dioxide from burning fossil fuels is captured, transported, and then stored deep underground seperti itu. Jadi itu merupakan apa ya, cara kayak gitu. Nah, jadi si penulis itu menulis teks kedua karena masih pengetahuan yang kurang gitu, pengetahuan yang kurang mengenai apa ya, mengenai bagaimana cara untuk mengurangi emisi karbon dioksida itu tadi dari aktivitas manusia. Nah, seperti itu. Keterbatasan pengetahuan kayak gitu. Oke, that's it everyone. Untuk nomor 15, jawabannya adalah yang D. Untuk yang A, the understanding about the effectiveness of carbon capture and storage facilities in preventing carbon dioxide emissions. Ini salah karena belum ada ya, di teks tersebut tuh belum ada informasi tentang efektivitas carbon capture dan storage facilities itu tadi, belum dibahas kayak gitu. Kemudian yang B, the awareness regarding the ambitious measures needed to capture and remove carbon dioxide from the atmosphere itu juga salah karena yang diutamakan adalah tentang carbon dioxide CO2 dari aktivitas manusia itu dulu tadi, bukan efeknya CO2 ke atmosfer kayak gitu, belum kayak gitu teman-teman. Oke, tadi nomor A salah, B juga salah. C juga kurang tepat ya. The insufficient effort in capturing and storing carbon dioxide produced from burning fossil fuels. Yang tadi juga kurang tepat ya, karena dia yang dibutuhkan hanya burning fossil fuels-nya tadi, padahal juga dihasilkan tadi dari what is it tadi yang pabrik-pabrik tuh, industrial processes, dan juga dari power station kayak gitu. Yang E juga kurang tepat karena ini tadi pernyataan ini tuh tidak mencerminkan pembahasan teks itu tadi kayak gitu. Jadi teks itu tadi itu lebih apa ya, membahas tentang kurangnya skala dari upaya-upaya yang dilakukan kayak gitu. Nah, yang tadi jadi kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang D, limited knowledge. Jadi kata kuncinya untuk yang D ini tadi adalah balance carbon dioxide emissions from human activities. Nah, ini tadi human activities. Kita tandai. Nah, seperti ini. Oke, lanjut nomor 16. Based on text 1, what is the author primarily concerned about? What is the ini ya, perhatian utama dari penulis itu tadi? Nah, jawabannya adalah yang E, the highlight on the controversies and potential issues related to reaching net zero. Seperti itu. Jadi dia bisa ditemukan di teks 1 ya teman-teman.
Jawabannya adalah yang E. Karena yang A ini tadi, the promotion of the benefits of net zero and offsetting methods to combat climate change, dia dinyatakan salah, kurang tepat karena tidak mencerminkan tidak mencerminkan dari teks itu tadi. Terus juga teks itu nggak mendukung ataupun apa ya, membahas manfaat dari net zero kayak gitu tadi. Jadi emang nggak tepat aja kayak gitu. Yang B juga nggak tepat ya karena teks itu tidak secara eksplisit gitu, nggak menunjukkan keprihatinan utama atau concern utamanya dari si author itu tadi. Begitu juga dengan C dan juga D. Jadi untuk nomor 16 ini tipe soal yang benar-benar menyuruh kita untuk memahami isi dari teksnya ya teman-teman. Jadi dari teks itu tadi kita bisa mengambil kesimpulan apa sih yang berusaha disampaikan authornya, apa yang berusaha disampaikan penulisnya kayak gitu. Let's move nomor 17. We still have 17 minutes. Nomor 17. Nomor 17. Oke. Oke. Teksnya sudah lumayan panjang-panjangnya ya, teman-teman. According to the passage, which of the following characteristic of children who will likely become delinquent? Oke. Dan juga di sini opsinya, I mean the vocabulary, the words used is a little bit more advanced, ya kan? Kata-katanya sudah cukup, apa namanya, menggunakan kata-kata yang cukup sulit ya, tidak yang sesimpel awal-awalnya kayak gitu. For example, like this one, delinquent. What is delinquent? I will try to find the meaning yang enak gitu di bahasa Indonesia-nya. Wait. See, it's a, what is it? Naughty. Sinonimnya adalah naughty, teman-teman. Atau biasanya ini. Hmm. Oh, kurang hak. Nah, jadi berdasarkan paragraf tersebut, which of the following characters, mana karakter anak-anak berikut ini yang who will likely, yang sangat mungkin gitu, mungkin menjadi nakal kayak gitu. Jadi untuk teks ini bahas tentang anak ya, criminal acts of young people. Jadi terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak orang yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur seperti itu. Dan jawabannya adalah yang A, teman-teman, demonstrating impulsive conduct. Jadi di sini menunjukkan perilaku impulsif kayak gitu. Dan di sini disebutkan sama dengan yang ada pada paragraf 3. Oke, kita lihat dulu. Researchers have identified several characteristics and circumstances that are more common in juvenile delinquents than in non-delinquents. For instance, children who commit crimes are more likely to display impulsive behavior. Oh, di sini teman-teman. Di sini kan disebutkan bahwa para peneliti ini dia apa ya, menunjukkan atau mengidentifikasi beberapa karakteristik dan kondisi anak yang apa ya, yang nakal, yang sangat memungkinkan untuk bertindak kriminal seperti itu tadi. Nah, di sini disebutkan contohnya, for instance, children who commit crimes, anak-anak yang melakukan aksi kriminal are more likely to display impulsive behavior. Sangat more likely, lebih mungkin atau lebih sering menunjukkan atau ya menunjukkan impulsive behavior, aksi impulsif, perilaku impulsif seperti itu. Nah, jadi teman-teman, karena di A ini kita sudah dapat jawaban yang paling cocok ya, jawaban yang paling cocok di antara yang lainnya, kita bisa langsung jawab A dan apa ya, eliminasi yang lainnya. Tapi teman-teman ya, ini juga salah satu tips kalau teman-teman sekiranya masih ada waktu ketika mengerjakan UTBK-nya dan ada beberapa yang kurang yakin kayak gitu, bisa banget diulangi lagi, dibaca lagi satu persatu dan benar-benar apa ya, untuk meyakinkan jawaban kita tadi kayak gitu. Jadi ketika masih ada waktu bisa dibuat untuk ngoreksi kembali kayak gitu. Oke, sekarang nomor 18. What is the main issue of the text? Apa permasalahan utama dari teks tersebut? Jawabannya adalah yang C,
The text primarily addresses the different social and environmental factors contributing to juvenile delinquency. Teks itu menunjukkan atau membahas ya different social and environmental factors, faktor sosial dan faktor lingkungan yang membuat atau yang mengakibatkan aksi itu tadi juvenile delinquency atau aksi nakal dari anak kriminal perilaku kriminal kayak gitu. Jadi teks tadi membahas apa sih penyebabnya kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kayak gitu. Nah, kalau yang A kurang betul ya karena dia nggak mendiscuss the rise of drug use. Ini mungkin salah satu contohnya aja. Kemudian yang B juga salah satu apa ya? Ini mah cuma argumen pendukung gitu kan. Kalimat pendukung aja. Kemudian yang D, significant role of biological factors. Ini hanya salah satunya ya, karena tadi faktornya ada banyak, ada social factors, ada environmental factors. Nah, mungkin ada juga biological factors di sini, tapi yang disebut ini hanya salah satu faktor ya. Jadi merupakan bukan yang utamanya kayak gitu. Kemudian di sini correlation between juvenile delinquency and lower socio-economic classes. Korelasi atau hubungan antara juvenile delinquency dan juga kondisi sosial ekonomi yang rendah seperti itu. Nah, opsi-opsi tersebut teman-teman hanya merupakan pendukung aja ya. Jadi yang paling tepat, yang paling mendukung atau yang paling menggambarkan isi teks itu adalah yang C. Faktor-faktor yang mendukung perilaku itu tadi. Oke, sekarang nomor 19. Which of the following statements that the author would most likely agree with? There is a single identifiable cause for juvenile delinquency. All juvenile delinquents fit specific patterns and exhibit the same characteristics. Biological factors, such as chemical imbalances, are the sole contributors to juvenile delinquency. Delinquency is prevalent only in lower socioeconomic classes, and juvenile delinquency is influenced by various factors and is not limited to a specific socioeconomic class. Nah, manakah pernyataan berikut ini yang si penulis itu akan setuju gitu, yang berkemungkinan besar akan disetujui oleh si penulis atau author teks itu tadi. Berarti yang apa ya, bisa dikatakan juga yang mendukung isi teksnya gitu. Karena author kan nggak mungkin bertentangan ya dengan apa yang dia tulis kayak gitu. Nah, jawabannya teman-teman ini juga masih apa ya, masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Jawabannya adalah yang teman-teman, karena sorry, di sini yang kita lihat utamanya adalah tentang apa tadi, kata kuncinya adalah factors, different social and environmental factors, faktor-faktornya ini teman-teman. Ya, di sini yang dibahas adalah faktor-faktornya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya juga teman-teman kita masih bahas terkait faktornya. Juvenile delinquency is influenced by various factors. Dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, and is not limited dan tidak terbatas hanya kepada spesifik socio-economic class. Jadi nggak terbatas pada masyarakat atau orang-orang dengan kelas sosial ekonomi yang rendah seperti itu. Jadi itu bisa terjadi pada siapa saja karena emang faktornya sebanyak itu, various itu. Jadi emang kalau faktornya itu sangat mempengaruhi, pasti ada kemungkinan bahwa anak-anak itu melakukan tindakan kriminal. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau yang ini tidak cocok ya teman-teman, karena di sini menyatakan bahwa there is a single identifiable cause. Ada penyebab utama, penyebab yang terindikasi kayak gitu. Hanya ada satu penyebab kalau di sini menyebutkannya seperti itu, dan itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan si author itu tadi. Kemudian yang B, all juvenile delinquents fit specific patterns and exhibit the same characteristic. Ini juga dia menyebutkan bahwa semua anak atau semua pelaku kriminal yang masih anak-anak itu tadi
fit specific patterns. Jadi mereka polanya tuh ada gitu dan juga punya karakteristik yang sama. Padahal tadi disebutkan bahwa karakteristiknya beda-beda karena faktor pemengaruhnya itu juga beda-beda kayak gitu. Jadi yang di sini salah ya teman-teman. Kemudian yang C, biological factors are the sole contributors, adalah satu-satunya apa ya, kontributor kayak gitu yang membuat atau yang mempengaruhi perilaku kriminal tersebut. Kemudian yang D, delinquency is prevalent only in lower socio-economic classes. Ini juga disebutkan bahwa perilaku kriminal anak-anak itu tadi is prevalent atau apa ya, sesuai gitu. Pasti terjadinya cuma di ini aja, lower socio-economic, masyarakat dengan kelas sosial ekonomi yang rendah. Padahal dia disebutkan tadi nggak begitu gitu. Itu bisa terjadi pada siapa saja seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, the last number everyone. Nomor 20. The underlined word in paragraph 3 has the same meaning with. Oke. Kita lihat paragraf ketiga, kata yang di underline, kata yang di garis bawahi. Oke, which one is it? Oh, this one. I found it. Harsh. Nah, jadi harsh di sini artinya adalah apa ya? Em, Kasar gitu, teman-teman. Nah, oh ya, keras, kasar, keras. Jadi harsh ini artinya adalah keras ya. Untuk yang A dia artinya adalah lenient, lembut atau lunak, yes. Oh yes, exactly, we can say it. Lunak seperti itu. Jadi berkebalikan ya seperti itu. Kemudian strict. Nah, di sini strict ini artinya tegas. Mungkin kita biasa dengar itu kayak strict parents kayak gitu. Nah, itu berarti orang tua yang tegas kayak gitu, yang strict banget, punya rules tentu kayak gitu. Tindakan yang keras. Kemudian indifferent artinya ini tadi acuh tak acuh. Kemudian yang D mild ini dia em, oke. Mild di sini artinya ini teman-teman apa ya? Nggak keras gitu sih untuk mild ini. Is mild apa ya untuk bahasa Inggrisnya yang enak. Mild itu halus, lembut, yes, you can say it, lembut atau halus. Nah, kemudian yang toleran ini juga sama dengan bahasa Indonesia artinya toleran. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa dilihat yang sangat apa ya, yang sangat sesuai atau yang sangat menggambarkan itu jawabannya adalah yang B, strict, tegas, harsh, keras gitu ya. Kalau yang A ini dia sudah pasti dong kebalikannya. Antonimnya ya, ini juga acuh tak acuh, beda ya, nggak peduli gitu. Kemudian yang D dia juga pasti kebalikannya, yang E juga kebalikannya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau untuk antonim seperti ini kita tinggal apa ya, perbanyak vocabnya kayak gitu. Perbanyak vocab tentang sinonim dan juga antonimnya. Oke everyone, it's already 8:25. Kita masih ada 5 menit. Untuk di sini dulu, apakah sudah aman teman-teman? Atau mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup kelasnya? Gimana nih teman-teman? Atau aku mau tanya dulu nih teman-teman, dari teman-teman kira-kira yang paling susah nih nomor berapa? Atau tipe soal yang kayak gimana gitu? Kira ada yang mau sharing, mau sharing pengalamannya ketika ngerjain tryout ini atau mungkin tryout sebelumnya? Kira-kira yang paling susah tuh menurut teman-teman eh, yang kayak gimana? Apakah yang nyari kesimpulan, atau yang suruh nyari sinonim, atau yang cari main idea? Oh, ini ada dari Fauzia. Tipe soal yang ngebandingin dua teks, bikin pusing. Yes, exactly ya. Karena kita harus baca dua teks dalam satu waktu gitu ya. Bukan dalam satu waktu sih, tapi waktu kita terbatas, sedangkan kita harus baca dua teks kayak gitu dan harus paham dua-duanya gitu. Yes, itu bikin pusing ya. Jadi mungkin untuk tips dari aku kalau ngerjain soal kayak gitu, itu tadi
kita bisa biasanya sih ya teman-teman kalau soalnya kayak gitu pasti ada jawab opsi-opsi yang apa ya beda banget gitu loh. Nah, terus jawaban yang benernya tuh paling dia dia paling menonjol. Nah, jadi kalau teman-teman sekiranya ada jawaban yang udah kelihatan banget benar, udah jawab itu aja kayak gitu. Nah, terus nanti ketika masih ada waktu bisa dikoreksi lagi dengan cara apa ya? Baca lagi opsi-opsi lainnya kayak gitu. Oke, di sini ada lagi yang nanyain kesimpulan. Betul-betul nanyain kesimpulan. Mungkin untuk nanyain kesimpulan ini tipsnya ya, but it's not always can be applicable. Tapi biasanya ya, karena biasanya kesimpulan itu kan ada di apa namanya gagasan utamanya, ada di main idea. Nah, main idea itu biasanya ada di awal teks atau ada di akhir atau bisa juga di tengah-tengah. Kayak ini aja teman-teman, kayak paragraf induktif, deduktif kayak gitu tuh kayak di bahasa Indonesia. Nah, jadi biasanya kalau di awal paragraf itu udah ada, ya udah jawabannya pasti itu. Atau kalau di paragraf terakhir kalimatnya kira-kira udah jelas, pasti jawabannya yang itu, teman-teman. Kayak gitu ya kalau misalkan kalian punya waktu yang terbatas gitu. Oke, mungkin aku step sharing dulu ya, teman-teman. Oke. Dan karena kita waktunya sudah mau habis, aku mau mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini dan juga aku mau nyemangatin teman-teman ya, please tetap semangat dengan waktu yang tinggal beberapa hari ini. Jangan putus semangat ya dan semoga juga lancar sampai hari H UTBK teman-teman yang dapat tanggal 30 ataupun masih tanggal 36 ataupun gelombang selanjutnya semoga tetap diberi kelancaran secara teknikalnya juga ya. Jangan lupa nanti pakai dress code yang benar, bawa berkas-berkasnya. Nanti kan takutnya nih kita terlalu fokus ke ngerjain soalnya sampai lupa ke teknikalnya. Nah, itu juga em, jangan sampai lupa kayak gitu. Terus juga perbanyak ibadah juga teman-teman. It really helps a lot ya. Mungkin bagi teman-teman yang Muslim misalkan perbanyak sholatnya seperti itu. Buat teman-teman yang lainnya perbanyak ibadahnya seperti itu. Karena itu benar-benar sangat ngebantu kayak gitu. Oke, mungkin itu teman-teman terakhir banget nih sebelum kita tutup kelasnya. Mungkin bisa on cam untuk sebentar teman-teman. Kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. If it is possible for you to open your camera. Kalau bisa nyalain kameranya, boleh banget teman-teman. Oke, thank you Daira. Ada lagi yang mau on cam? Ditunggu ya teman-teman. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, boleh kasih reaction. Pakai PC, oke, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa on cam ya, that's okay. Oke, thank you Anindya. Thank you Wiwin. Halo. Wah, udah malam banget teman-teman. Oke, thank you Kezia. Mungkin, oke udah ya. Oke, aku akan hitung sampai 3. And give your best smile everyone. 1, 2, 3. Oke, sudah aku screenshot. Thank you teman-teman semuanya dan selamat istirahat. Semangat ya.